Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan demo ataupun preview dari website booking ataupun website rental mobil ya, yang akan kita buat menggunakan WordPress. Nah, di sini teman-teman untuk tools yang kita gunakan atau pluginnya itu nanti ada Elementor teman-teman. Ya, saya akan catat. Ada Elementor, baik free dan pro sebagai tools utama. Lalu ada berikutnya WooCommerce. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk checkout. Jadi ketika mereka klik booking, kemudian input nama dan data lainnya, ketika diklik nanti akan diarahkan ke form dari WooCommerce. Lalu berikutnya ada CrocoBlock. Nah, jadi yang berbayar ini ada dua teman-teman, Elementor Pro dan CrocoBlock ya. Di CrocoBlock nanti fitur utama yang akan kita gunakan adalah Jet Engine ya. Lalu berikutnya ada Jet Booking. Nah, kedua ini ya teman-teman yang kita gunakan nanti. Sebenarnya masih ada beberapa plugin lainnya dari CrocoBlock, tapi ini yang paling paling banyak fitur yang kita gunakan nanti ya, Jet Engine dan Booking. Dimana Jet Engine untuk membuat custom post type ya, kemudian Jet Booking ini untuk memanage produk yang kita miliki ya teman-teman, seperti misalnya jumlah ataupun stok produk, harga dan yang lainnya ya. Oke, teman-teman nanti kalau ingin melihat demonya bisa akses di sini ya, di website saya ini dafdigital.my.id/car ya. Oke teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk demonya. Yang pertama di sini ada beberapa halaman home, kemudian halaman car, lalu kelas. Kelas ini kalau teman-teman ingin mengelompokkan rental mobilnya berdasarkan kelas, misalnya mobil kelas ekonomi, intermediate dan seterusnya. Lalu ada halaman kontak. Oke, kita akan mulai dari halaman home. Di sini nanti ada section hero, saya buat seperti ini. Desainnya teman-teman bisa atur sendiri ya. Ini hanya contoh. Lalu teman-teman nanti di sini kita bisa melakukan preview, melakukan filter ya atau pencarian. Misalnya teman-teman ingin filter berdasarkan lokasi. Katakan teman-teman memiliki sewa mobil itu di beberapa daerah, bisa diatur seperti ini. Atau kalau teman-teman tidak ingin ada filter lokasi, nanti bisa dihapus ya. Jadi disesuaikan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan pilih Jakarta misalnya. Lalu kelasnya apa? Intermediate misalnya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan di sini nanti untuk tanggal yang available untuk produknya ya. Itu dari tanggal berapa sampai berapa. Jadi ketika teman-teman melakukan filter, nah seperti ini, oh berarti ketika kita klik cari mobil, nanti di halaman pencarian akan menampilkan produk berdasarkan yang kita search di bagian home tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu berikutnya di halaman home, di sini untuk menampilkan listing ataupun katalog produk. Ini yang kita buat menggunakan Jet Engine, teman-teman ya. Nanti kita akan pelajari mengenai custom post type. Lalu di sini ada bagian footer. Jadi saya buat simpel, teman-teman, di studi kasus kali ini. Desainnya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, kita beralih ke halaman cart. Nah, cart ini sama teman-teman untuk menampilkan semua produk yang kita miliki ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melakukan filter kembali. Misalnya saya ingin filter berdasarkan lokasi Semarang katakan ya. Lalu kelasnya apa? Misalnya standar, kita bisa cari mobil. Nah, maka akan muncul seperti ini filter ataupun produk yang kita filter di sini. Lalu kita bisa remove filter untuk mengembalikan ke awal. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya di bagian kelas ini akan menampilkan produk sesuai dengan kelasnya ya. Nah, di sini misalnya kita pilih kelas ekonomi, maka nanti tampil di sini kelas ekonomi ya, teman-teman. Kemudian misalnya kita ke intermediate, maka nanti akan muncul produk mobil terkait dengan kelas intermediate. Seperti itu ya. Oke, di halaman kontak ini nanti ada form teman-teman. Nah, seperti ini.
desainnya nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba lihat di bagian booking ya. Nah misalnya di sini sebagai contoh saya akan pilih yang produk yang mana ya, yang ini ya. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Nah nanti untuk desainnya teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan Elementor ya. Jadi di sini yang pertama nanti ada data untuk fitur image, lalu ada nama produknya, kemudian ada deskripsi, lalu misalnya passenger, pintu ataupun yang lainnya teman-teman bisa sesuaikan untuk data apa saja yang ingin dibuat, data mana yang ingin ditampilkan, data mana yang ingin tidak ditampilkan. Nanti teman-teman bisa buat di namanya custom post type ya. Di sini juga ada galeri ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke bagian booking teman-teman. Nah di bagian booking ini sendiri nanti ada beberapa harga yang akan kita terapkan teman-teman. Jadi yang pertama seperti ini teman-teman. Oke, di sini nanti ada harga, saya sebutnya reguler gitu aja ya. Reguler teman-teman. Nah di harga reguler itu nanti ada beberapa tipe harga untuk produk yang teman-teman terapkan. Yang pertama, harga per hari, per day, katakan 500.000 ya teman-teman, 500.000. Oke, berikutnya lebih dari 1 hari, misalnya kita menentukan minimal booking 4 hari gitu ya, atau terserah teman-teman, nanti ada opsi-opsinya yang bisa di create ya. 4 hari itu harganya 400.000 per harinya, jadi seperti diskon gitu ya. Nah berarti nanti kalau dia booking 4 hari, harga yang akan diterapkan adalah 400.000 dikali 4, berarti 1.600.000, bukan lagi 500.000 seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah harga weekend. Nah weekend ini katakan per harinya menjadi 600.000, jadi harga weekend lebih mahal dari harga weekday ya, dari harga hari biasa. Nah kita akan coba lihat dulu teman-teman. Tadi saya sudah setting ya, nanti settingannya ada di kursus. Oke, jadi seperti ini teman-teman, ini ya harganya ya teman-teman, ingat. Oke, kita coba akses booking. Harga per day adalah 500.000. Ke bagian check in check out. Di sini jangan pilih, saya tidak akan pilih Sabtu dan Minggu ya, Sunday dan Saturday. Kenapa? Karena ini sudah saya terapkan untuk harga tersendiri ya. Jadi saya akan pilih hari Senin. Nah, ini 1 hari harganya 500.000. Oke, berikutnya saya akan pilih 4 hari. Tadi kan 4 hari katanya berapa? Katanya 400.000 ya. Berarti nanti harusnya kalau saya pilih 4 hari jadinya 1.600.000. Oke, saya akan pilih di sini dari hari Senin 4 hari ya, teman-teman bisa lihat 4D. Nah, di sini harganya 1.600.000. Lalu di sini juga ada additional yang bisa dipilih ataupun tidak. Nah, additional ini nanti teman-teman bisa sesuaikan namanya, kemudian harganya, ataupun ingin ditambahkan, dikurangi dan yang lainnya. Ataupun kalau tidak ingin ada additional itu bisa ya. Oke, di sini harganya 1.600.000. Oke, berikutnya weekend ya, weekend 600.000 per hari. Oke, weekend berarti saya akan pilih misalnya Sabtu dan Minggu. Sorry, saya akan pilih lagi di sini Sabtu ya misalnya, harganya 600.000. Atau saya akan pilih yang Minggu. Nah seperti ini. Kalau Sabtu dan Minggu seperti apa? Nah di sini maka akan ditambahkan ya, harganya 1.200.000. Oke, pertanyaan selanjutnya misalnya gini. Misalnya saya ingin booking dari hari Jumat. Hari Jumat ini kan pasti harganya 500.000 ya, karena kan hari biasa. Kemudian sampai hari Minggu, berarti harganya berapa? Harganya adalah 600 ditambah 600 ditambah 500, yaitu 1.700.000. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi harganya akan dihitung berdasarkan kondisi yang sudah kita tentukan. Nah seperti ini. Oke, berikutnya ada harga season ya. Jadi harga season itu seperti ini. Saya akan buka contoh teman-teman. Oke, di sini ya
di bagian season price. Katakan kita membuat liburan sekolah teman-teman ya, liburan sekolah. Nah, liburan sekolah itu kita tentukan di sini saya buat dari tanggal 1 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan harga Rp700.000 per malam. Oke, berarti kita akan coba check out di sini teman-teman. Desember ya pastinya ya. Desember dari tanggal 1, kita klik tanggal 1 deh. Harganya sudah berubah menjadi 700.000. Nah, ini kalau teman-teman menentukan harganya berdasarkan season. Ataupun di sini kita booking lebih dari 1 hari, 3 hari, maka saya akan klik ulang ya. Oke, ini kenapa seperti ini? Berarti seperti ini karena saya menerapkan untuk weekend ya di sini. Saya akan coba lihat di bagian season. Season ada weekend ya di sini. Oke, berarti gini. Berarti seperti ini teman-teman. Saya akan pilih tidak di hari weekend ya. Berarti saya akan pilih Senin sampai Rabu. Sorry. Saya akan ulangi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, kenapa harganya 1.500.000? Karena saya sudah setting juga di sini di rate-nya. Jika kita mengambil 3 hari, maka akan dihitung 500.000 per hari. Nah, berarti seperti ini teman-teman. Berarti saya akan pilih 2 hari saja ya. Di sini misalnya 2 hari. Oke, 2 hari, maka seharusnya 2 hari ini akan dihitung harga normal ya, yaitu 700.000. Untuk season tadi ya, 700.000 dikali 2 sama dengan 1.400.000. Tetapi kalau kita pilih 3 hari, ini sudah masuk ke harga apa ya, harga diskon gitu ya istilahnya. Maka akan dihitung 500.000 dikali 3, yaitu 1.500.000. Nah, kemudian kalau di weekend tadi saya settingnya adalah weekend menjadi 600.000 ya teman-teman. Oke. Weekend berarti kita pilih di sini di harga weekend Saturday misalnya. Nah, ini harganya 600.000. Oke, jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk apa ya, untuk harga yang bisa diterapkan ya. Jadi ada banyak. Nah, sekarang kita akan coba check out teman-teman. Jadi saya akan refresh. Kita akan melihat untuk datanya masuk kemana gitu ya. Oke, saya akan booking pakai email ini ya, Andrea Davana. Oke, kemudian namanya misalnya namanya Dava gitu ya, Dava R misalnya. Teleponnya saya isi asal teman-teman. Kemudian kita akan check in check out di tanggal ini ya, September misalnya, 2 hari. Oke, saya akan tambahkan additional. Nah, ini ya, total harganya 1.175.000. Kita submit teman-teman, atau nanti teman-teman bisa tambah di sini, buttonnya bisa diubah ya, misalnya next ataupun seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk nama tadi langsung masuk ke dalam form dari WooCommerce ya. Jadi kita panggil lagi datanya di sini Dava R. Kemudian untuk opsi kabupaten, kota dan yang lainnya, misalnya ini nanti teman-teman ingin hilangkan bisa ya, tapi untuk demo ini saya akan hidupkan teman-teman. Misalnya alamat saya ada di katakan di mana ya, di kabupaten kota ya, Jakarta misalnya gitu ya. Lalu provinsi, nah DKI Jakarta misalnya ya. Oke, nomor telepon, nah email juga sudah masuk teman-teman di sini otomatis. Sekarang kita tinggal buat username Dava gitu ya misalnya. Lalu kita akan buat password. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman kita tinggal pledge order. Nah, kedepannya teman-teman kalau ingin integrasikan dengan payment gateway di sini bisa ya. Misalnya dengan TriPay ataupun yang lainnya, biar proses biar proses transaksinya berjalan otomatis.
pledge order teman-teman. Nah nanti kita akan diarahkan ke bagian thank you page untuk invoice-nya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada order number, lalu data, tanggal kita order, email kita, lalu pembayaran, kemudian metodenya direct bank ya atau bank transfer. Nah teman-teman harus transfer ke nomor rekening ini misalnya ya. Ini nanti teman-teman bisa setting di WooCommerce. Lalu teman-teman bisa lihat lagi booking detailnya di sini ya, mulai dari tanggal check in, tanggal check outnya, karena kan 2 hari ya teman-teman ini. Kemudian bookingnya apa sih, nama produk yang di booking, lalu additionalnya. Nah ini adalah additionalnya ya, mulai dari 35.000, 25.000 dan 15.000. Oke teman-teman bisa lihat di sini detailnya. Nah sekarang kalau ini menggunakan payment gateway, ketika sudah transfer maka nanti kita bisa lihat di bagian WooCommerce, kita dari sisi admin ya, kita lihat di bagian order teman-teman. Nah di sini nanti itu akan menjadi apa teman-teman? Di sini untuk statusnya teman-teman kalau pakai payment gateway nanti diubah statusnya secara otomatis ke proses. Jangan ke complete ya. Ke complete itu kalau si yang melakukan booking mobil sudah mengembalikan mobil ke tempat teman-teman, seperti itu ya. Oke, berarti teman-teman bisa atur di sini menjadi processing, apply. Nah, kenapa harus processing? Karena ada terkaitan dengan unit mobil. Jadi kalau teman-teman, nah di sini statusnya proses. Kalau teman-teman lihat di bagian booking, kita lihat dulu ya. Nah di bagian booking, maka nanti statusnya seharusnya berubah menjadi proses. Oke, kenapa nggak muncul teman-teman? Oh muncul ya tadi, berarti masih loading line ya. Statusnya sekarang jadi proses. Nah selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, Mas, data tadi, data booking ataupun invoice dan yang lainnya itu masuk kemana? Nah di sini kita bisa lihat email teman-teman yang digunakan untuk order. Nanti untuk datanya ini kita mendapatkan, maksudnya kita akan mendapatkan email. Nah seperti ini ya. Ini email ya teman-teman, dimana kita harus melakukan pembayaran. Kemudian dari sisi admin juga nanti akan mendapatkan email. Nah ini ya, kamu mendapatkan order dari Davaer dan ini total pembayarannya ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk form order tadi, nanti akan masuk ke email admin ya untuk data ordernya, seperti itu. Kemudian si user atau pembeli juga akan mendapatkan email ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk website booking yang akan kita buat, khususnya kali ini untuk case ataupun studi kasus pembuatan website rental mobil ya. Oke teman-teman, seperti itu saja dan sampai bertemu di member area. Saya ucapkan terima kasih.